Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau bisa disebut dengan naibul fa'il. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang salah satu isim yang dinasobkan. Sebelumnya kita sudah membahas marfu'atil asma, isim-isim yang dirofakkan, mulai mubtada, khobar, ismu kana, khobaru ina, dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang fa'il dan naibul fa'il. Di pertemuan hari ini, di pertemuan saat ini kita akan bahas salah satu mansubat atau isim yang dinasobkan, yaitu al-maf'ulu bihi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari subjek, predikat, misalnya fi'il dan fa'il sebagai subjek dan predikat, maka maf'ul bih ini bisa kita kategorikan kepada objek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, dan objek, maka maf'ul bih ini adalah objek atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Baik, ma huwal maf'ul bih? Wa huwa al-ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Jadi yang disebut dengan maf'ul bih adalah al-ismu al-mansubu, isim atau kata benda yang dinasobkan, yang dibaca nasob, alladhi yaqa'u bihil fi'lu, yang mengenai kepadanya pekerjaan atau yang dikenai pekerjaan. Jadi objek dalam bahasa Arab adalah kata benda atau isim yang dinasobkan yang terkena pekerjaan atau dikenai pekerjaan. Yang perlu teman-teman ketahui, kita pahami bersama bahwa maf'ul bih itu al-ismu al-mansub, isim yang dinasobkan. Maka kita juga harus paham betul tanda-tanda dari i'rab nasab. Misalnya untuk isim mufrad maka nasabnya menggunakan fathah. Isim tasniyah nasabnya menggunakan ya. Jamak mudzakkar salim nasabnya menggunakan ya. Jamak taksir nasabnya menggunakan fathah. Asmaul khamsah nasabnya menggunakan alif. Dan itu semua mutlak harus teman-teman pahami, agar ketika kita membaca atau membuat susunan dari maf'ul bih, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih itu tidak keliru, tidak menyalahi aturan yang ada. Baik, adapun contoh dari maf'ul bih bisa teman-teman lihat di tampilan yang ada di layar. Misalnya kata dorobtu zaidan. Dorobtu zaidan. Dorobtu merupakan fi'il dan fa'il, merupakan kata kerja dan pelakunya. Doroba adalah kata kerja, tu di situ adalah fa'il atau pelaku. Seperti yang sudah kita pelajari di bab fa'il, di mana dorobtu ini merupakan fa'il dhamir. Setelah kata dorobtu ada kata zaidan. Nah, kata zaidan inilah yang disebut dengan maf'ul bih, disebut dengan objek. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa maf'ul bih itu adalah isim yang dinasobkan. Ketika bentuknya adalah isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathah, seperti contoh tadi dorobtu zaidan. Akan berbeda ketika maf'ul bihnya berbentuk isim tasniyah, maka kita harus mengetahui isim tasniyah itu nasabnya menggunakan apa. Seperti kita tahu bahwa isim tasniyah ketika dinasobkan maka tanda nasabnya adalah
ya. Jadi dari kata zaidun mufrad, kemudian mutannanya atau tasniahnya adalah zaidani dalam keadaan rofa. Ketika menjadi maf'ul bih maka menjadi dorobtu az-zaidaini. Dorobtu az-zaidaini. Jadi ada ya di situ dan sebelum ya di fathah. Nah, ketika maf'ul bihnya berupa jamak mudzakkar salim, maka tandanya berbeda lagi, bukan lagi fathah tetapi ya. Akan tetapi bedanya kalau isim tasniyah sebelum ya itu di fathah, kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya di kasrah. Dari kata zaidun, zaidani, zaiduna. Ketika nasab maka menjadi zaidan, zaidaini, zaidina. Dorobtu az-zaidina. Atau kita rubah ke kata yang lain, misalnya ra'aitu musliman. Musliman mufrad. Ra'aitu al-muslimaini tasniyah. Ra'aitu al-muslimina jamak mudzakkar salim. Begitu juga ketika misalnya maf'ul bihnya berupa asmaul khamsah. Asmaul khamsah maka kita tahu asmaul khamsah dinasabkan dengan fathah. Misalnya saya melihat bapakmu, ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Saya melihat saudaramu, ra'aitu akhoka, dan seterusnya. Nah, adapun pembagian dari maf'ul bih itu sendiri dibagi menjadi dua, sama dengan pembagian fa'il dan naibul fa'il. Maf'ul bih dibagi menjadi dua, yaitu zahir dan mudmar. Adapun contoh dari maf'ul bih zahir adalah ma taqaddama dzikruhu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu dorobtu zaidan. Nah, kata zaidan di situ merupakan maf'ul bih zahir. Raqibtu al-farosa. Kata al-farosa di situ merupakan maf'ul bih zahir. Itu contoh-contoh dari maf'ul bih zahir. Adapun yang kedua yaitu al-mudmar, maf'ul bih isim dhamir, di mana maf'ul bih isim dhamir dibagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Muttasil itu artinya yang nyambung, yang tidak terpisahkan. Seperti kata dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dan seterusnya. Nah, kata dorobani ini merupakan kalimat sebetulnya, bukan kata. Kalau dalam bahasa Arab meskipun kelihatannya satu kata, tapi sebetulnya di situ sudah menjadi kalimat. Dorobani, dia memukul saya. Ya di situ merupakan maf'ul bih. Maf'ul bih isim dhamir muttasil. Dorobana juga demikian. Dorobana, nah di situ merupakan maf'ul bih isim dhamir muttasil. Dorobana berarti dia telah memukul kita. Perlu teman-teman bedakan antara dorobana dan dorobna. Kalau dorobna bisukunil ba, ketika banya disukun itu merupakan susunan fi'il dan fa'il. Dorobna, kita telah memukul. Tetapi kalau dorobana bi fathil ba, ba-nya di fathah, itu merupakan susunan lengkap, subjek, predikat, objek, fi'il, fa'il, dan maf'ulnya. Dorobana karena kata doroba di situ ada dhamir mustatar yaitu huwa, maka kalau diartikan dorobana, dia telah memukul kita. Begitu juga dorobaka, dorobaki, dan seterusnya. Itu contoh-contoh dari maf'ul bih isim zahir. Kemudian pembagian yang kedua dari maf'ul bih isim dhamir adalah maf'ul bih mudmar munfasil yang dipisahkan. Itsna asaro, ada 12. Tadi yang mutasil juga ada 12. Nah, bedanya apa? Kalau yang mutasil itu antara kata kerja dengan objeknya tidak terpisahkan, langsung mutasil, langsung nyambung. Adapun yang munfasil itu terpisahkan, seperti kata iya, ya, iyana, iyaka, iyaki, dan seterusnya. Dorobak, misalnya ma dorobtu
illa iyyaka, ma darabtu illa iyyaki, dan seterusnya. Jadi setelah kata kerja darabtu di situ ada illa dan ada iya, itu berarti tidak muttasil, terpisahkan. Itu sedikit penjelasan tentang maf'ul bih atau objek. Jadi maf'ul bih itu adalah al-ismul mansub, isim yang dinasubkan, alladzi yaqa'u bil fi'lu, yang dikenai atau terkena oleh pekerjaan, dimana dibagi menjadi dua, dhahir dan mudmar atau dhamir. Yang dhahir contohnya tadi misalnya darabtu zaidan, kemudian yang mudmar dibagi menjadi dua, muttasil dan munfasil, dimana kedua-duanya jumlahnya sama, yaitu 12, yang muttasil 12, yang munfasil juga 12. Nah, untuk lebih lanjut kita bisa diskusikan lagi di WA group atau di Google Classroom. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.